Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, mohon izin Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang saya hormati dan yang saya muliakan orang tua kita, guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali. Saya lupa terakhir kemarin mungkin 2 tahun yang lalu ya. Sebelum corona memisahkan kita ya. Alhamdulillah qadarullah bisa bertemu lagi pagi hari ini, semoga membawa keberkahan. Pagi ini temanya tentang langkah preventif ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam penegakan hukum tuh, dalam bicara hukum tidak hanya menindak orang yang bersalah, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana berusaha mencegah agar tidak terjadi pelanggaran. Tentu menghukum orang yang melanggar itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan usaha pencegahan. Kalau bisa orang jangan melanggar gitu, bukan menunggu orang melanggar kemudian diberikan hukuman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idenya adalah begini. Di dalam Al-Quran ada satu kalimat yang banyak sekali berulang berkali-kali di Quran, yaitu kalimat jangan kamu dekati, yang dalam bahasa Arab wala taqrabu, jangan kamu dekati, jangan kamu dekati. Ketika Allah melarang satu perbuatan, Allah tidak mengatakan jangan begini, jangan begitu, tapi Allah lebih menggunakan kalimat jangan kamu dekati ini, jangan kamu dekati itu. Karena kalau sudah mendekat, kemungkinan besar bisa ngerjain gitu. Kalau seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada jangankan kamu lakukan, kamu dekat aja jangan gitu. Hadirin rahimakumullah. Dalam ilmu fikih namanya sadduz zari'ah, langkah preventif. Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah jangankan dilakukan, didekati saja tidak boleh. Maka Allah sekali lagi banyak menggunakan kalimat wala taqrabu, wala taqrabu, jangan kamu dekati, jangan kamu dekati, jangan kamu dekati. Di dalam Al-Quran, perbuatan yang tidak baik itu, perbuatan keji, perbuatan buruk, disebut dengan istilah fahisyah. Jamaknya fawahish, atau perbuatan-perbuatan buruk ya. Jadi kalimat di dalam Al-Quran perbuatan buruk atau perbuatan keji, Allah menggunakan kalimat fahisyah atau fawahish yang dapat fotokopian di halaman 2 tuh. Yang belum pernah megang kitab kuning, namanya kitab kuning hadirin ya. Ustadz, kitab kuning apaan sih? Saya bagiin nih. Warnanya kuning. Di halaman 2 surat Al-An'am ayat 151. Halaman 2 yang bawah tuh. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Wala taqrabul fawahish, jangan kamu dekati perbuatan yang keji. Fawahish jamak dari kalimat fahisyah. Tunggalnya fahisyah, jamaknya fawahish. Jangan kamu dekati perbuatan yang keji. Jangan kamu dekati perbuatan yang buruk. Ma zahara minha wa ma batan. Baik perbuatan keji yang zahir
yang jelas-jelas kelihatan, wama baton, dan juga perbuatan keji yang samar-samar. Kan kadang-kadang mohon maaf orang nakal hadirin, ada nggak tuh? Contoh begini, mohon maaf. Mohon maaf ya, kan kadang dulu mungkin niatnya baik, dulu banget ya. Dulu tuh dalam rangka menghimpun dana untuk kegiatan olahraga gitu. Maka pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat. Maka dibuatlah program sumbangan dana sosial berhadiah. Ya kan? Kan niatnya bagus tuh, ya kan? Menghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan olahraga gitu ya, SDSB. Namun kemudian berkembang menjadi seperti perjudian gitu. Jadi yang nyumbang dapat kupon, terkuponnya diundi, yang nomornya keluar dapat hadiah gitu. Nah kemudian tahun berapa tuh ya? 80-an apa 90-an ya? Siapa yang pengalaman nih? Enggak ada. Jadi dulu ada SDS itu kan dulu pro kontra gitu, walaupun akhirnya kemudian dihentikan. Karena Quran mengatakannya jangan kamu, kan perbuatan keji itu judi, mabuk, berzina, berkelahi, pokoknya perbuatan yang jelek aja gitu. Quran menggunakan kalimat fahisyah, jamannya fawahish. Allah tidak mengatakan jangan kamu lakukan, tapi wala taqrabu, jangan kamu deketin ma zahara minha wa ma baton, baik yang zahir maupun yang batin gitu. Baik yang udah jelas-jelas ini perbuatan keji atau yang orang bikin samar-samar gitu. Tentu perzinahan jelas-jelas nggak boleh hadirin, haram. Cuman kawin kontrak gimana Pak Ustadz? Kawin kontrak. Ya, enggak? Ada nggak kawin kontrak hadirin? Ini nikah Pak Ustadz, cuman kontrak 3 hari. Jadi nikahnya cuma 3 hari, nikah seminggu, ada nggak tuh? Nah kalau nikah cuma seminggu, beda dengan perzinahan apaan hadirin? Mungkin ada orang dari luar negeri datang ke Indonesia sendirian, nggak bawa istri, nah, dia tugas seminggu, nikah sama orang Indonesia seminggu doang, ya enggak? Yang jadi mungkin sih syarat-syarat nikah ada, terus beda dengan perzinahan apaan? Nah, maka Allah mengatakan jangan kamu dekati perbuatan yang keji, baik yang zahir maupun yang batin. Kan orang berbuat maksiat pinter lah ya, ada yang ngumpet-ngumpet, ada yang terang-terangan, ada yang jelas-jelas, ada yang begitu dah. Ada nggak orang berbuat maksiat terang-terangan? Ada juga orang judi terang-terangan. Yang judi ngumpet-ngumpet ada nggak Pak? Ada juga. Saya kadang kalau ngajar di gedung-gedung perkantoran gitu ya, di parkiran gitu, mungkin lagi iseng kali bapak-bapak di parkiran tuh, goceng-goceng gitu, ini nggak? Pas Ustadz lewat, ada Pak Ustadz, gitu tuh. Pada diem dah. Saya tanya, lagi ngapain Pak? Lagi zikir Pak Ustadz. Oh zikir, terusin dah kalau zikir ya. Pas saya lewat, diterusin. Gitu. Ada juga yang terang-terangan. Ada nggak judi terang-terangan? Ada, lagi main judi. Ustadz lewat, Tat, main Tat. Waduh, tawarin Ustadz tadi. Kurang atuh nih Tat. Jadi hadirin, Allah mengatakan baik yang zahir, seperti pernah ada salah seorang selebritis mengkonsumsi obat karena dia harus tampil di TV fresh gitu kan, malam subuh, pokoknya sibuk di televisi supaya fresh dia minum obat, ada nggak tuh? Ternyata menurut BNN ini tergolong narkoba, ya nggak tuh? Ya kan? Ditangkap oleh BNN dan dia enggak, ini bukan, ini hanya untuk apa namanya? Penyemangat gitu kan, penambah energi. Ternyata menurut BNN termasuk golongan narkotika gitu. Dan orang sekarang pinter-pinter. Dulu namanya uang suap ya, pelicin. Oh sekarang orang pinter, sekarang pelicin, pelembab, pewangi, pengharum ya. Oh sekarang banyak lah istilahnya. Dulu uang rokok, sekarang uang pulsa. Artinya ya orang, maka Allah mengatakan pokoknya yang keji, yang buruk, yang tidak baik, jangan kamu dekati, baik yang zahir, jelas maupun yang samar-samar gitu. Karena orang kadang-kadang dibikin samar-samar. Perjudian, perzinahan, apa aja dah gitu ya, dan lain sebagainya. Minuman keras, sekarang mungkin namanya ya minuman penambah energi, minuman segala macam.
Jadi Allah tidak mengatakan jangan kamu lakukan, tapi Allah mengatakan jangan kamu dekati. Ini enak banget pengajian hadirin. Baru duduk dapat snack gitu. Wah, jarang-jarang begini pengajian nih. Buat ustad ada buat ustad. Jangan dihabisin, Pak. Ntar ustad ceramah kagak dapet. Jadi saya ulangi, ini yang pertama contohnya. Jadi sekali lagi Allah menggunakan kalimat, kan yang sering kita dengar wala taqrabuz zina, betul nggak? Tidak hanya perzinahan. Entar banyak kita akan lihat bahwa ketika melarang Allah menggunakan kalimat jangan kamu dekati. Ini kan mungkin kalau bahasa kita pencegahan, betul nggak? Jangan, kalau udah melakukan ada hukumannya. Kalau bisa dekat aja, jangan gitu. Karena kalau udah berani mendekat, nah kemungkinan terjerumus pada yang lainnya. Maka dalam Al-Quran kalau kita lihat ada orang yang berbuat maksiat segala macam, Allah nyuruh ngapain? Tinggalin, jauhi. Contohnya Surat Al-Qasas ayat 55. Allah berfirman, "Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu." Orang-orang yang jika mendengar melihat perbuatan yang keji, a'radu anhu, dia lebih memilih berpaling, gitu. Udah jangan kalau kata orang kampung, udah jangan dideketin, jangan ditemenin gitu. Bahkan di ayat lain Allah berfirman surat Al-Furqan 72, "Wa idza marru bil laghwi marru kiraman." Orang-orang yang jika melewati, melihat, bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan, gitu. Mungkin ketemu teman sekolah, teman lama gitu kan. "Hai Pak, ayo Pak sini Pak." "Oh enggak, saya langsung aja dah," gitu. Karena katanya ketemu teman yang lama-lama yang pernah nakal bisa nakal lagi tuh, gitu hadirin. Ya kan, jadi kalau idza marru bil laghwi marru kiraman, bertemu dengan orang yang katakanlah tidak baik, udah kita pergi meninggalkan saja. Bahkan ada riwayat dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia mengatakan la ta'udu syurabal khamri idza maridu. Orang yang kecanduan minuman keras, zaman sekarang mungkin kecanduan narkoba gitu, atau sering melakukan perbuatan buruk, kalau dia sakit kamu nggak usah tengokin. Ini bukan masa Ustadz, masa orang sakit jangan ditengokin. Mungkin lebih kepada nanti kamu bisa kena gitu. Ya kan, kamu awalnya nengokin, ngobrol. Hadirin, saya dengar-dengar tuh orang yang pernah kecanduan narkoba, kemudian rehabilitasi, bersih, tapi kalau ketemu yang lama kemungkinan bisa kan kena lagi gitu katanya. Ya kan? Ngobrol kelamaan dengan sama-sama mantan pengguna gitu, tuh gitu. Jadi bisa itu lagi. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, la tusallimu ala syurbatil khamri. Kalau engkau berjumpa dengan orang yang tukang mabok, enggak usah negor, enggak usah ngucapin salam, udah kamu pergi aja gitu. Saking pencegahan gitu. Ya kan? Mungkin ada orang lagi kumpul melakukan perbuatan enggak baik, enggak usah kita, bro, Waalaikumsalam Pak, lagi ngapain nih? Ini lagi, sini, enggak Pak gitu. Enggak usah negor hadirin. Kalau udah negor ntar ujungnya hampir gitu seolah-olah. Jadi nggak usah ditegur dah, udah pergi aja. Saking khawatir orang jatuh pada perbuatan yang tidak baik. Ada penjelasan para ulama tentang hindarilah tempat-tempat yang diharamkan. Kan katanya ada tuh daerah di sana terkenal daerah remang-remang, pusat hiburan malam. Ada nggak tuh? Daerah itu terkenal kampung narkoba, ada nggak tuh? Daerah itu terkenal tempat orang judi, gitu. Saya dari sini mau ke satu tempat, ada jalan lewat sini, banyak tempat hiburan, remang-remang. Ada jalan sini terang, lebih aman hadirin. Ambil yang terang hadirin, gitu. Kenapa? Kalau lewat tempat yang tadi tuh, yang pertama membangkitkan syahwat, hati menjadi gelisah dan terdorong untuk berbuat maksiat. Daerah mana yang tempat hiburan hadirin itu? Daerah mana ya Pak? Otak Pak ya? Bapak kayak mana? Mohon maaf Pak ya? Mungkin daerah Gajah Mada, Hayamuruk gitu ya. Saya tinggal kebetulan di Mampang, di Kemang Utara. Itu di Kemang Raya tuh hadirin kalau malam Minggu, malam Senin, malam Sabtu gitu kan pusat hiburan tuh. Banyak diskotik segala macam tuh. Kalau kita pergi keluar jam 3 pagi, itu kan pada bubar tuh. Pakaiannya Ustaz tahu, saya nggak ngeliat, saya cuma gitu doang dikit. Udah tahu itu tempat, ngapain lewat situ hadirin, ya nggak?
Ada nggak jalan yang lain? Ambil jalan yang lain, begitu tuh. Karena sering melihat orang berjudi, berzina, mabuk dan lain-lain membangkitkan syahwat. Yang kedua, membuat orang lain jadi suuzon, berprasangka buruk dengan kita. Ngapain kamu deket-deket tempat itu? Gitu kira-kira. Yang ketiga, bisa jatuh pada perbuatan memandang yang dilarang. Yang keempat, melemahkan iman dan menghilangkan kebencian pada perbuatan maksiat. Kita tidak benci pada orangnya, benci pada perbuatan yang buruk gitu. Saya mohon maaf ya. Orang yang tiap hari main di tempat sampah, lama-lama bau sampah udah nggak kecium lagi. Minimal udah nggak sensitif, betul nggak? Yang tiap hari main di tempat yang kotor, lama-lama dengan yang kotor-kotor biasa aja gitu. Tapi orang yang belum pernah, mohon maaf, mungkin main ke tempat sampah, begitu dia deket-deket, kecium gak nih? Oh gitu hadirin, tuh sensitif jadi dia gitu. Tapi yang tiap hari ngelihat orang berjudi, yang lihat orang berzina, tiap hari melihat orang berbuat perbuatan yang buruk, lama-lama dia tidak sensitif gitu tuh. Akhirnya terbiasa. Saya pernah tahun berapa ya, tahun 94, 95 gitu dulu bikin pesantren kilat di Bali. Saya sebelum ke Mesir sempat kuliah di Lipia di Jakarta. Nah, yang punya Saudi tuh. Jadi kalau mau liburan gitu kita ngajuin proposal, bisa proposal pesantren kilat gitu. Terus saya ngajuin proposal pesantren kilat di Bali. Dengan teman-teman kuliah gitu kan, bikin sanlat di Bali. Ini dari pagi sampai jam 2 siang kegiatan loh. Di Denpasar, di beberapa tempat yang lain. Kalau bis zuhur oleh peserta anak-anak remaja, kita nih panitia diajak jalan-jalan hadirin. Saya diajak sore-sore ke Kute, ke Sanur gitu kan. Zaman itu gitu, ini kan. Lihat orang nggak pernah pakai baju, kan saya nggak pernah lihat hadirin. Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus kata anak, Pak Ustadz, di sini biasa Pak Ustadz. Mungkin mereka tiap hari ngelihat, jadi lama-lama biasa gitu. Saya kan jarang-jarang lihat. Astagfirullahaladzim itu. Jadi pengen balik lagi gitu. Jadi gitu hadirin gitu. Jadi lama-lama karena sering melihat, jadi terbiasa gitu. Orang yang sering melihat keburukan, lihat orang judi, lihat orang mabuk, lama-lama tidak sensitif gitu. Maka jangan didekati. Yang terakhir, bisa membuat seorang berakhir dalam keadaan su'ul khotimah, wafat dalam keadaan yang baik. Baik, kita kembali yang tadi, bahwa Allah sering menggunakan kalimat jangan kamu dekati, jangan kamu dekati, jangan kamu dekati. Cerita Nabi Adam. Oleh Allah, Adam alaihi salam, di fotokopian di halaman 4 nih. Nabi Adam dipersilahkan tinggal di surga. Betul nggak tuh? Lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 35 di halaman 4. Kalau kelihatan kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Wa qulna, kami, Allah berfirman, berkata kepada Adam dan Hawa istrinya, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kamu dan istrimu berdua ya, silakan tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kamu nikmati semua yang ada di surga. Pesan Allah cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan coba-coba kamu dekati pohon yang ada, pohon yang dilarang. Semua silakan kamu nikmati, cuman yang itu jangan dimakan. Allah tidak mengatakan jangan kamu makan. Allah mengatakan apa? Jangan wala taqroba, karena berdua. Kalau antum wala taqrobu, beramai-ramai. Kalau berdua antuma wala taqroba, dan janganlah engkau berdua mencoba-coba untuk mendekati pohon yang dilarang. Karena begini, kalau udah berani mendekat hadirin, lama-lama jatuh nggak nih? Nah itu dia namanya pencegahan.
Ya enggak? Jadi Allah tidak mengatakan jangan kamu makan, bukan. Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu deketin pohon itu. Kalau kamu dekati, fatakuna minaz zalimin. Kamu tergolong orang yang zalim. Digoda sama setan, ya enggak tuh? Digodain sama setan. Akhirnya tergoda, dideketin dan dimakan, gitu tuh. Maka kalau ada perbuatan yang buruk, udah ada jangan dideketin. Saya kan katanya orang berbuat maksiat ada abjadnya ya. Sebelum orang menggunakan narkoba jenis yang mahal-mahal, tuh katanya putau, sabu-sabu gitu kan, pasti mungkin awalnya yang, saya mohon maaf, saya tidak bicara masalah hukum ya, minimal mulainya ngerokok tuh. Yeah. Kalau udah mulai ngerokok, membuka jalan untuk yang lainnya, betul nggak tuh? Tapi kalau ngerokok aja enggak, kemungkinan yang lain hadirin enggak, begitu katanya. Jadi kalau ada anak-anak kita nih udah mulai belajar ngerokok hadirin, ya enggak, saya tidak bicara masalah hukum ya, mungkin orang beda pendapat lah, itu masalah lain. Tapi kalau dia udah berani ngerokok, buka pintu nggak nih? Buka pintu, ya enggak? Kemungkinan yang lain, gitu tuh. Orang yang mabuk dengan minuman yang mahal-mahal, yang kelas-kelas berat, dia awali dengan, mungkin minuman-minuman yang itu ya, gitu tuh. Itu anak-anak jalanan yang katanya nggak bisa beli narkoba yang mahal, lem ibon, ya kan tuh, ngelem gitu kan. Ustadz pengalaman banget kayaknya. Jadi hadirin, sebelum yang top ya, sebelum orang korupsi miliaran, pasti nyolongnya yang kecil dulu. Kecil berani ya kan. Nah, terus naik kelas, akhirnya miliaran, triliunan. Nah, begitu tuh, ya kan. Maka di Quran sekali lagi Allah lebih menggunakan istilahnya, kalau mungkin orang sekarang bilang pencegahan. Tentu penindakan penting. Ya kan, seperti KPK juga kan ada penindakan, tapi juga ada pencegahan gitu. Bagaimana orang supaya nggak korupsi? Sebab kalau udah korupsi, duit hilang hadirin, ya nggak tuh? Ya kan, udah korupsi baru ditangkap. Mendingan pencegahan, jangan sampai orang itu korupsi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kamu dekati buah yang dilarang itu, fatakuna minaz zalimin, namun nanti kamu tergolong orang yang zalim. Baik, kita kembali. Ini ada sebuah kalimat syair ya, bahwa antar kita lihat. Berikutnya hadirin, halaman 5. Surat Al-Isra ayat 32. Tentang perbuatan keji, mohon maaf, perzinahan. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, jangan kamu dekati perzinahan. Perzinahan perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Ini kalau bukan Quran, Allah tidak menggunakan kalimat wala tazni, jangan berzina, tapi jangan kamu dekati. Maka nanti semua perbuatan yang bisa mendekatkan pada perzinahan diapain? Dilarang. Apa contohnya? Perbuatan zina dilarang, maka segala hal yang dapat mendekatkan diri pada perzinahan dilarang oleh agama, seperti adanya perintah untuk menjaga pandangan. Karena semua perbuatan yang jelek awalnya apaan? Melihat. Maka Islam dalam rangka pencegahan, apa perintahnya? Jaga pandangan. Yang kedua, adanya larangan jangan sering-sering berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Dan beberapa hal yang lain. Kita lihat yang pertama, menjaga pandangan. Ada kalimat syair bunyinya, kullul hawadisi mabda'uhan nazar wa mu'zamun nari min mustasgharis syarar. Perbuatan buruk yang terjadi berawal dari memandang. Kebanyakan siksa api neraka bermula dari keburukan yang dianggap kecil. Jadi kebanyakan perbuatan buruk awalnya adalah memandang. Ada penyair terkenal dari Mesir, diberi gelar Amirus Syu'ara, pemimpinnya para penyair. Dia mengatakan begini, namanya Imam Syauqi. Kata Imam Syauqi, nazratun
fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqa'u. Di halaman 7. Kata Imam Syauqi, nazratun. Pertama ngapain? Memandang. Kedua, fabtisamatun, senyum. Yang ketiga, salamun, menegur, menyapa. Yang keempat, fakalamun, ngobrol. Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang keenam, liqa'un, pertemuan. Jadi kata Imam Syauqi, memandang, tersenyum, menyapa, ngobrol, janjian, ketemuan, uhuy, hadirin. Gitu tuh. Ini enggak. Yang nomor 1, apa nih nomor 1? Memandang. Ini enggak. Pertama ngelihat dulu. Pandangan matamu menarik hati. Nomor 2 apaan? Dan senyumanmu. Gitu, dia enggak tuh? Ya enggak. Pertama memandang gitu kan. Terus senyum. Gitu kan. Negor dah. Mau kemana, Neng? Nah, ya enggak. Gimana suara ayam, Pak? Kukuruyuk. Suara kambing? Suara buaya? Mau kemana, Neng? Nah, ini dia. Enggak. Ini dia. Gimana suara buaya, Pak? Ada yang bisa dibantu? Ah, ini dia. Jadi yang pertama ngapain? Memandang. Habis memandang ngapain? Senyum. Habis senyum, menyapa. Habis menyapa, ngobrol. Habis ngobrol, janjian. Janjian, ketemuan. Uhuy. Maka agama melarang dari langkah yang pertama. Apaan tuh? Memandang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nur 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Halaman 6. Katakan kepada laki-laki, halaman 5 ya, halaman 5. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada laki-laki yang mukmin untuk menjaga pandangannya. Di surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minat, wahai Nabi Muhammad, katakan juga kepada wanita muslimah, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menjaga pandangan mereka. Semua bermula dari memandang. Kalau ini pandangan gak dijaga, dia membuka pintu buat yang lainnya. Maka tadi tuh udah tahu tempat maksiat, ngapain lewat situ gitu. Karena sekali ngelihat, tahu nggak Dirin? Wah, boleh juga tuh. Nah, ya nggak tuh. Besok balik lagi. Pura-pura beli minuman. Nah, jadi yang pertama, katakan kepada laki-laki mukmin, jaga pandangan. Katakan kepada perempuan yang mukminah, jaga pandangan. Katanya yang suka jelalatan orang laki-laki ya. Tapi menurut Quran, dua-duanya Dirin. Ya, kan kita sering bilang, Pak Ustadz, yang nggak bisa jaga pandangan mah Pak Ustadz laki-laki. Enggak, kata Quran siapa kata Quran? Dua-duanya. Selain kul lil mu'minin, juga kul lil mu'minat, agar wanita juga menjaga pandangan gitu. Walaupun mungkin yang lebih aktif kan bapak-bapak gitu. Kecuali ustadz lah ya. Kalau ustadz kan nggak terlalu ya. Ada hadis Nabi bilang begini, kata Nabi kepada kita nih para laki-laki, para suami. Kata Nabi, "Idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu." Kalau engkau melihat wanita lain menarik perhatian kamu, pulang ke rumah, kata Nabi. Temuin istri kamu. Maksudnya mohon maaf, berhubungan badan. Yang demikian bisa meredam gejolak syahwat yang ada dalam dirimu, gitu. Bapak-bapak nih, mungkin di mana-mana ngelihat ada perempuan gitu kan, langsung syahwatnya naik. Gitu kan. Kata Nabi, pulang ke rumah, temuin istrinya. Istrinya berantakan banget, belum mandi. Langsung turun. Nggak jadi. Langsung pergi lagi. Kok berangkat lagi mas? Nggak jadi deh katanya gitu. Maka ibu-ibu sering saya bilang, Bu, di rumah berdandan buat suami boleh nggak Bu? Boleh. Ibu guyur pakai minyak wangi. Guyur, mau tidur. Biar suaminya seneng. Jangan pakai fresh care. Fresh care, ini fresh care. Minyak angin yang pedas tuh. Fresh care. Suami, mohon maaf, cium dikit, melepuh. Pakai apa sih deh? Fresh care bang. Ya Allah, Cak, ganti yang lain dong. Besok ganti minyak tawon.
Ingat Bu, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jadi ini pencegahan gitu, pencegahan. Jadi wahai Nabi Muhammad, bilang yang laki-laki jaga pandangan, bilang pada yang perempuan jaga pandangan. Menjaga pandangan ada dua makna. Makna yang pertama, menundukkan pandangan. Saya secara pribadi memahami kalau ada orang laki, orang perempuan, mungkin dia kalau ngomong nunduk gini, dia takut hadirin. Di hadapan perempuan gitu dia takut, dia. Makna yang kedua, menjaga pandangan sama dengan dia nggak nunduk, cuman dia jaga gitu. Kan ada orang laki, ada nggak Bu? Orang laki kalau ngobrol mata begini gitu, ada nggak tuh? Sehingga yang perempuan jadi malu, ada nggak tuh? Ya kan? Jadi menjaga pandangan ada dua makna. Menjaga dalam arti menundukkan pandangan, dia nunduk. Yang kedua bermakna ya tadi itu, walaupun dia nggak nunduk banget, minimal matanya dijaga gitu, dijaga. Bolehlah Bu, bapak-bapak dibeli kacamata kuda gitu kan, dia pandangannya fokus ke depan. Baik hadirin rahimakumullah, ada pesan Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, la tutbi'in nazratan nazrah. Janganlah pandangan yang pertama kamu iringi dengan pandangan yang kedua. Fa innama lakal ula wa laysat lakal akhirah. Pandangan yang pertama mungkin milik kamu, kata anak muda, rezeki buat kamu. Yang kedua dosa bagi kamu. Maksudnya kita nggak sengaja memandang, ada nggak tuh? Mungkin lagi jalan di kawasan yang padat penduduk itu hadirin, ada pintu kebuka rumah orang. Di dalamnya ada perempuan, mungkin bajunya sembarangan gitu. Habis mandi, kelihatan dikit. Udah jangan kita gitu. Apaan tuh ya? Apaan tuh ya? Jadi Ustaz kalau gitu sekali ngeliat kita pantengin aja Pak Ustaz. Oh jangan. Maksudnya Nabi mungkin yang nggak sengaja, ya udah nggak sengaja gitu. Jangan diikuti dengan yang kedua gitu. Hadirin, semua bermula dari pandangan. Maka nih kalau mata kita jaga, kan ada orang bilang, betul nggak Bu? Ada orang bilang lapar mata, ada nggak tuh? Ibu ngeliat barang bagus, apalagi zaman sekarang, zamannya belanja online, ya nggak nih? Kan lihat gitu kan, lihat, wah bagus juga nih. Kalau udah ngelihat, pengen nggak nih? Pengen, kepikiran hadirin. Tapi kalau udah nggak ngelihat, ya udah gitu, ya kan? Ibu-ibu nih jalan-jalan ke pasar, ke toko, ada baju bagus, dia pengen. Itu kalau belum beli, di samping ngigo, ya nggak? Besok balik lagi. Baik, berikutnya. Yang pertama memandang, yang kedua ngapain? Berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Maka kata Nabi, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki sering berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Janganlah seorang laki-laki sering-sering berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, gitu. Mungkin Ustadz, ini cuma temen doang Pak Ustadz. Semua juga awalnya temen, lama-lama demen. Iya nggak tuh? Pertama ini cuma teman kantor Pak Ustadz. Ya begitu sering ketemu apa tuh? Witing tresno jalaran soko kulino. Iya nggak tuh? Ya nggak, sering ketemu lama-lama gitu. Jangan sering dua-duaan. Ini cuma teman kantor Pak Ustadz. Gitu. Ini cuman ya begitulah hadirin lah, ya kan? Baik, kemudian di dalam Al-Quran ada bicara masalah ini, bicara masalah aturan puasa dulu. Kan di Quran yang fotokopian di halaman 1 nih, di halaman 2 maaf. Kan surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187, 5 ayat. Itu bicara masalah fikih puasa, betul nggak tuh? Dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai 187. Semua bicara masalah aturan berpuasa. Puasa tuh begini-gini. Di antaranya kalau sedang berpuasa suami istri tidak boleh berhubungan badan, betul nggak? Pada siang hari. Setelah Allah panjang lebar membicarakan aturan puasa di Al-Baqarah 187, di ujung ayat nih Allah berfirman, yang megang kopian di halaman 2, tilka hududullahi fala taqrabuha. Inilah dia hukum-hukum Allah, maka jangan kamu dekati. Ini ujung ayat Al-Baqarah 187. Setelah Allah panjang lebar bercerita, orang puasa tuh gini. Kalau lagi itikaf jangan berhubungan badan.
Sama juga kalau malam hari berhubungan badan boleh, siang hari nggak boleh. Di ujung ayat, tilka hududullahi fala taqrabuha. Inilah dia aturan-aturan Allah. Jangan coba-coba kamu dekati. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kan suami istri siang-siang nggak boleh berhubungan badan, betul nggak tuh? Kalau cuman, Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz? Ini doang Pak Ustadz, nggak sampai berhubungan, cuman nempel-nempel doang Pak Ustadz, ya nggak? Uhuy Pak Ustadz. Saya bilang gini dah, ntar kepleset, keterusan hadirin, ya nggak? Quran bilang udah deh pokoknya kalau bulan puasa siang-siang itikaf di masjid udah ngaji, ya nggak? Ngapain di kamar berdua-duaan sama istrinya? Ntar khawatir apalagi pengantin baru, ya nggak tuh? Ntar khawatirnya jatuh nggak nih? Maka Allah tidak mengatakan jangan kamu langgar, tapi jangan kamu dekati. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Bisa jadi ini kita kiaskan dengan aturan-aturan yang lain, gitu. Jadi udah tahu berjudi nggak boleh. Tapi ini bukan judi loh Pak. Ini cuman nggak, kalau samar-samar mendingan jangan, gitu. Kalau dengan yang samar-samar berani, lama-lama dengan yang nggak boleh juga berani juga, gitu. Kayak tadi tuh, ma zahara minha wa ma batan. Jadi Allah mengatakan tilka hudud, ini aturan-aturan Tuhan, jangan kamu dekati, gitu. Jadi enggak Ustadz, ini sih bukannya minuman keras Pak Ustadz, cuman 0,0 sekian persen Pak Ustadz. Ini alkoholnya ada nggak tuh? Alkoholnya ada, cuman 0,0 sekian. Nah, udah dah minuman yang jelas-jelas aja dah. Enggak Pak Ustadz, ini menurut gini, kalau dengan yang kecil udah berani, lama-lama gitu hadirin. Dia membuka jalan namanya, membuka jalan. Baik, hari ini kita mengenal istilah gratifikasi. Dalam Islam tuh termasuk yang baik adalah memberi hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling ngasih hadiah akan muncul rasa sayang. Betul nggak? Di zaman Nabi ada seorang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi petugas pengumpul zakat. Mungkin zaman sekarang pengumpul pajak gitu ya, atau pengumpul zakat, petugas negara lah gitu. Ini ceritanya ada di halaman 8 nih. Halaman 9 ya, panjang lebar tuh. Halaman 10 maaf. Jadi ceritanya Nabi menunjuk seseorang untuk memungut zakat, ya kan? Begitu dia setoran, dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kata mereka ini setoran buat negara, yang ini katanya hadiah buat saya. Dia bawa 2 amplop gitu. Kata yang ini setorannya, yang ini kata mereka buat saya. Nabi langsung naik ke mimbar, kemudian Nabi berkhutbah. Kata Nabi, ada orang yang aku tunjuk untuk jadi petugas ngumpulin tadi tuh, mungkin pemasukan kas buat negara. Begitu setoran, dia bilangnya ini buat negara, yang ini hadiah buat saya. Kata Nabi, coba kalau seandainya dia bukan petugas negara, dia duduk aja di rumah, ada nggak orang ngasih hadiah sama dia? Nggak ada. Berarti hadiah yang dia terima karena dia sebagai petugas negara. Berdasarkan hadis ini, dalam Islam pejabat negara tidak boleh menerima hadiah. Yang orang sekarang menyebut dengan istilah gratifikasi, gitu. Yang dilarang apa? Yang dilarang sebenarnya korupsi hadirin, betul nggak? Cuman hadiah kepada pejabat bisa membuka jalan untuk gitu tuh. Jadi Ustadz, bukankah ngasih hadiah itu bagus? Iya benar, Nabi juga bilang saling memberi hadiah akan muncul rasa sayang. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang begini, kanatil hadiyatu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah. Di halaman 10 tuh. Dulu di zaman Nabi, hadiah ya hadiah, tapi hari ini hadiah berubah menjadi riswah, menjadi suap, gitu. Ini beliau ngomong pada zaman itu, gitu. Umar bin Abdul Aziz kan ada yang mengatakan khulafa Rasyidin yang kelima ya. Saking adilnya gitu. Dia mengatakan dulu zaman Nabi hadiah ya hadiah. Wal yauma riswah, hari ini hadiah berubah menjadi riswah, jadi suap gitu. Maka kemudian kalau di KPK kalau nggak salah, kalau ada pejabat ngawinin contohnya, ada orang ngasih amplop 1 juta ke atas, lapor KPK. Jangan-jangan gratifikasi gitu. Apalagi hadiahnya mobil, rumah hadirin. Nah gitu tuh. Ya kan? Bahkan sekarang bukan hanya
di kementerian, bahkan beberapa perusahaan swasta juga demi menjaga nama baik perusahaannya, pokoknya nggak boleh terima hadiah dari rekanan. Apalagi ada kemungkinan, gitu tuh, ini kan kemungkinan. Karena orang kita kadang nakal gitu. Ustadz, bukankah hadiah bagus? Bener, hadiah bagus. Cuman preventif daripada entar jatuh pada tadi tuh, ya kan, korupsi, kenakalan, main di belakang. Maka mereka yang status sebagai pejabat negara, ini awal ceritanya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang korupsi, tapi khawatir pada jatuh pada itu, maka dilarang. Wanita yang sedang haid, suami tidak boleh berhubungan badan dengan istri dalam kondisi yang sedang haid. Betul nggak Bu? Lagi M ya. Lagi menstruasi, lampu merah. Begini bunyi ayatnya. Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, tentang istri yang sedang haid. Boleh nggak berhubungan badan? Ya nggak tuh? Kul, katakan kepada yang nanya, huwa azan. Perempuan yang sedang haid itu mengeluarkan darahnya, darah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kalau perempuan lagi haid, jangan berhubungan dulu. Kemudian Allah mengatakan, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu dekati dia sampai dia suci. Ini pengertiannya, wala tujami'uhunna. Jangan engkau berjima dengan dia sampai dia kelar haid, mandi baru boleh. Di ayat ini Allah tidak menggunakan jangan engkau berjima ya. Allah menggunakan kalimat jangan diapain? Jangan kamu dekati. Ada yang nanya, Ustadz, istri lagi haid Pak Ustadz. Kan gak boleh berhubungan badan Pak Ustadz. Kalau cuman, boleh Pak Ustadz? Dikit dong dikit Ustadz. Ya gak? Saya bilang, udah dah kata Quran jangan dideketin. Perek sebentar Pak, seminggu. Ya gak Bu? Diam aja Bu. Ya udah libur gitu. Kan Quran bilangnya udah jangan dideketin. Khawatirnya ntar keterusan. Ya gak nih? Ini agama preventif hadirin. Jadi penggunaan kalimat jangan kamu dekati terhadap sesuatu yang dilarang menunjukkan kalau udah berani mendekat ada kemungkinan untuk jatuh ke sana. Termasuk dosa besar adalah makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim dosa besar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron. Orang yang berani makan harta anak yatim, yang dimakan adalah bara api di perutnya. Berarti kan makan harta anak yatim dosa besar gak nih? Maka Allah mengatakan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan coba-coba kamu dekati harta anak yatim. Maksudnya apaan? Kan kadang-kadang Ustadz, ini ada dana anak yatim Pak Ustadz. Ada 100 juta, 200 juta Pak Ustadz. Daripada mati Pak Ustadz, mendingan kita investasi Pak Ustadz. Kita putar Pak Ustadz. Ya enggak? Entah ada untungnya. Untung Pak. Ada enggak? Ya mudah-mudahan Pak Ustadz. Untung enggak nih? Ya namanya bisnis Pak Ustadz. Ya mungkin untung gini Pak. Jangan udah. Jangan coba. Mendingan duit anak yatim kata Quran. Hatta yablugha asyudda. Tunggu sampai dia gede. Simpen aja udah. Kan gini hadirin. Kadang ada orang berani banget investasi dana yatim. Ya nggak nih? Siapa yang mau audit hadirin? Siapa yang mau ngaudit? Siapa yang, ya nggak nih? Usaha ini, sumbangan yatim. Nanam ini. Ternyata semuanya nggak berhasil. Siapa yang mau ngaudit? Siapa yang mau gantiin tuh? Karena makan harta anak yatim dosa besar. Kata di 2 kali di Quran. Al-Isra 34 dan surat Al-An'am 152 sama. Wala taqrabu malal yatim. Jangan coba-coba kamu deketin duit anak yatim. Begini katakanlah ada acara santunan yatim. Ada yang ngasih nasi box buat anak yatim 100 kotak hadirin. Ini enggak. Anak yatim dikasihin, Ustadz, ada sisanya Pak Ustadz. Masih 30 kotak Pak Ustadz. Boleh nggak panitia makan? Saya bilang, tanya sama yang nyumbang. Karena yang nyumbang bilangnya ini makanan buat anak yatim. Atau gini dah, anak yatim 1 orang dapat 2 kotak. Boleh nggak hadirin? Ntar panitia beli nasi bungkus dah pakai dana yang lain. Bagus nggak nih?
Khawatir hadirin. Ini kadang-kadang anak yatim dapat 1 kotak. Panitia 2 kotak hadirin. Ustadznya 3 kotak hadirin. Aduh, kacau banget. Jadi maksud saya, ini Quran hati-hati banget ya. Allah tidak mengatakan jangan kamu makan, karena untuk makan harta anak yatim dosa gede. Allah mengatakan jangan kamu dekati, wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu dekati, seolah-olah mendekat aja jangan, apalagi sampai melakukan. Dalam ilmu fikih namanya sadduz zari'ah, preventif gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebab kalau udah nyoba narkoba yang kecil, kecanduan. Perbuatan buruk itu kecanduan. Judi kecanduan, narkoba kecanduan, minuman keras kecanduan, berzina kecanduan. Begitu, ada candunya gitu tuh. Sekali dia nyolong hadirin, dia akan nikmat dan nyolong lagi gitu, ya kan? Sekali dia berzina, dia akan berzina lagi gitu tuh. Maka jangan sampai buka pintu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir termasuk dosa besar adalah syirik. La tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Halaman 1 tuh, di fotokopian di halaman 1. Jangan kamu syirik, sesungguhnya syirik perbuatan kezoliman yang paling nyata. Zolim yang paling besar. Nanti semua hal yang bisa menjerumuskan pada syirik dilarang. Apa contohnya? Nabi Muhammad mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sholat menghadap kuburan dan jangan duduk-duduk di atasnya. Kumpul-kumpul ngobrol begini. Kalau mau ziarah kubur bagus nggak? Bagus. Ziarah kubur sunnah. Katakanlah mohon maaf, kan sekarang banyak masjid di Jakarta juga di daerah. Dulu ciri orang kaya di Jakarta bangun masjid hadirin. Dulu bangun langgar namanya. Maka di Jakarta ada nggak gang langgar? Ada gang langgar ya. Jadi biasanya tuh orang kaya di Jakarta cirinya tuh dibangun langgar. Sekarang jadi berubah jadi musola, jadi masjid ya, gitu kan? Biasanya yang ngebangun pas meninggal dikuburkan di mana hadirin? Di samping atau di bagian dari halaman masjid gitu. Ada sebagian orang, saya nggak mau sholat di situ. Kenapa? Di depannya ada kuburan. Pak, saya bilang, yang nggak boleh itu ini kuburan. Bapak sholat di depannya, ini yang nggak boleh. Kalau ini kan masjid, kebetulan di depannya ada makam, itu sih nggak apa-apa gitu. Mungkin dia saking takutnya hadirin. Yang nggak boleh kadang-kadang ada tempat ziarah, mohon maaf, di samping ada pemakaman namanya. Ada makam-makam ulama. Di sini masjid. Kalau mau sholat di mana kalau mau sholat? Di sini kalau mau sholat di masjid. Jangan sholat di dekat kuburan. Khawatirnya terlampau mengagung-agungkan kuburan. Bukan nyembah Allah, nyembah siapa hadirin? Nah itu dia gitu tuh. Maka kata Nabi, jangan kamu sholat. Kan kadang-kadang ada juga tuh tempat ziarah. Ini masjidnya nih. Makamnya di samping. Ada nggak hadirin? Orang lebih milih sholat di makam daripada sholat di masjid. Padahal sholat di sini. Sholat menghadap makam khawatir jatuh pada syirik. Yang terakhir contohnya, kata Nabi, dulu kalian aku larang ziarah kubur. Beliau bilang pada para sahabat, sekarang silakan ziarah kubur. Mengapa pada awal-awal Islam ziarah kubur dilarang? Iman para sahabat belum kuat, khawatir jatuh pada perbuatan syirik, maka dilarang. Begitu Nabi merasa sahabat udah kuat akidahnya, Nabi perbolehkan. Ini semua bermuara pada preventif gitu, menjaga. Jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi penegakan hukum tidak hanya menindak orang yang melanggar, tapi juga berusaha untuk mencegah. Jangan sampai terjadi pelanggaran. Udah tahu dia orang kurang amanah. Hadirin, udah jangan dikasih amanah yang kegedean. Bukannya kita, tapi khawatir. Kesian sama dia. Dikasih amanah yang ketinggian, ya takutnya terjerumus pada yang dilarang. Mudah-mudahan saya dan kita semua selalu berusaha untuk menghindari, menjauhi, katakanlah tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat maksiat, atau hal-hal yang buruk, karena kalau udah berani mendekat kemungkinan terjerumusnya besar. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Kita baca doa biar sehat, panjang umur,
negara kita selalu jauh dari musibah, yang lagi sakit cepat sembuh, yang meninggal dunia Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma shfi mardana warham amwatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.